Warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan video tersebut, video barusan, ada 2 poin yang bisa kami tangkap yang akan menjadi pembahasan pada kali ini sebagai respon balik dari pernyataannya. Pertama adalah perayaan Tahun Baru Islam ini karena latah, karena ikut-ikutan kelompok-kelompok tertentu, sehingga ia mengklaim man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan yang kedua, poin yang ingin saya respon adalah bahwa di dalam video tersebut dijelaskan agama Islam ini ajarannya sudah sempurna, tidak perlu ditambah-tambahi lagi. Baik, kita ulas satu persatu. Poin pertama, ia mengatakan bahwa memperingati atau merayakan Tahun Baru Islam itu karena ikut-ikutan, itu karena latah, sehingga dia mengklaim man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tasyabbuh, menyerupai kaum-kaum tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Perlu kami tegaskan bahwa bulan Muharram ini adalah salah satu dari 4 bulan mulia. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah At-Taubah yang berbunyi inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran minha arba'atun hurum. Kata Allah bahwasannya bilangan bulan ini ada 12 bulan dalam 1 tahun. Di antara 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan mulia. 4 bulan mulia salah satunya adalah bulan Muharram. Kemudian masyarakat Islam, orang-orang Indonesia, khususnya orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang Nahdliyin, merayakan Tahun Baru Islam, merayakan 1 Muharram ini bukan karena ikut-ikutan, bukan karena latah, bukan karena untuk mengada-ngadakan amaliyah baru dalam ajaran agama Islam. Sama sekali tidak. Mereka merayakan Tahun Baru Islam itu adalah semata-mata karena untuk mengingat sebuah hari atau hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat hari di mana Allah memberikan banyak nikmat kepada kita umat Muhammad ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surah Ibrahim, "Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Inna fi dzalika laayatin likulli shabbarin syakur." Dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang bersabar dan orang-orang yang banyak bersyukur. Dengan tegas Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan kita umatnya tentang sebuah hari di mana Allah banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Bulan Muharram yang merupakan awal bulan dari tahun dalam kalender Hijriah ini banyak momen-momen penting di dalamnya. Dengan adanya Muharram sebagai bulan pertama di kalender Hijriah, kita banyak tahu bagaimana kapan kita wajib berpuasa, kapan kita boleh merayakan hari raya, kapan kita boleh mengeluarkan zakat. Dan dengan bulan Muharram pula juga kita tahu kapan kita suci dari haid, kapan kita suci dari nifas dan lain sebagainya. Ini adalah kenikmatan yang diberikan Allah untuk mengingatnya kita merayakannya. Dalam hal ini adalah merayakan Tahun Baru Islam, 1 Muharram. Lantas kemudian, bagaimanakah fatwa ulama terkait perayaan Muharram dan perayaan hari-hari besar Islam lainnya, semisal Maulid Nabi, semisal Isra Mi'raj, semisal malam nuzulul Quran dan lain sebagainya? Ternyata ini ditanggapi oleh ulama, boleh-boleh saja kita merayakan momen-momen atau perayaan-perayaan tertentu senyampang isi dari perayaan tersebut masih dalam koridor batas-batas yang ditetapkan oleh syariat Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh
Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Fatwa Al-Azhar, ada redaksi sedemikian. Fal khulasatu annal ihtifala bi ayyati munasabatin thayyibah la ba'sa bihi ma damal gharadu masyru'an wal uslubu fi hududillah. Intinya, peringatan apapun dengan momen-momen yang baik, hukumnya adalah la ba'sa bihi, tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Madamal gharadu masyru'an wal uslubu fi hududillah. Selama tujuan pelaksanaan momen-momen tersebut, pelaksanaan Muharram atau peringatan Muharram itu sesuai dengan syariat dan masih dalam batas-batas koridor yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Wala dhaira fi tasmiyatil ihtifalat bil a'yad. Tidak ada masalah dengan penamaan peringatan tersebut dengan perayaan. Kenapa? Fal ibratu bil musammayat la bil asma. Sebab tinjauannya adalah pada substansi kegiatan tersebut. Tinjauannya adalah pada isi acara perayaan-perayaan tersebut, bukan pada namanya. Apapun bentuk perayaannya, apapun bentuk nama, momen-momen yang kita peringati, kalau memang acara intinya sesuai dengan syariat Islam, masih dalam batas-batas koridor yang telah ditetapkan dalam agama Islam, ini la ba'sa bihi, tidak apa-apa. Perayaan Muharram, perayaan Maulid Nabi dan lain sebagainya, boleh-boleh saja, itu hanya sekedar nama. Intinya apa? Intinya yang menjadi titik tekan, intinya yang harus kita bicarakan, intinya sesuai dengan ajaran syariat, pelaksanaan acaranya sesuai dengan syariat, ini boleh-boleh saja. Kalau toh memang banyak ditemukan ketika perayaan Muharram ada mungkarat, ada maksiat dan lain sebagainya, maka mungkaratnya yang harus dibuang, maka maksiatnya yang harus kita jauhkan, yang harus dibersihkan, bukan acaranya yang dihukumi tidak boleh. Ibaratnya adalah kita mau membunuh tikus di dalam rumah, maka bukan rumahnya yang dirobohkan, bukan rumahnya yang dihancurkan, melainkan kita cari tikusnya, kita bunuh tikusnya, kita ambil tikusnya, agar rumah tetap tegak berdiri, bisa kita tempati. Intinya seperti itu. Maka kemudian selanjutnya yang ingin kami respon adalah, di dalam video tersebut dijelaskan bahwa peringatan-peringatan Muharram dan PHBI atau peringatan hari besar Islam lainnya ini menambah ibadah lain dalam agama Islam. Padahal Islam ini sudah sempurna. Islam ini sudah tidak perlu ditambah-tambahi. Yang perlu kami tegaskan adalah bahwa sumber dalam agama Islam ini tidak hanya tertentu kepada Al-Quran dan hadis. Ketika kita tidak menemukan sesuatu di dalam Al-Quran, tidak ada tuntunannya dalam hadis Rasul, maka kemudian apakah kita tidak boleh melakukannya? Tidak, boleh-boleh saja. Karena sumber agama Islam itu tidak hanya terbatas kepada Al-Quran dan hadis, sebagaimana banyak dijelaskan dalam kitab-kitab usul, bahwa sumber agama dalam Islam itu masih ada ijma' ulama, masih ada qiyas, masih ada istihsan, masih ada masalih mursalah. Tidak hanya terbatas kepada Al-Quran dan hadis. Kalau di Al-Quran tidak ditemukan, kita kembali kepada hadis. Di dalam hadis tidak ditemukan, kita kembali kepada ijma', kita kembali kepada qiyas, masih ada istihsan, masih ada masalih mursalah dan lain sebagainya. Kalau memang kita merayakan tahun baru Islam karena tidak ada tuntunan yang diberikan Rasulullah SAW, sehingga kita diklaim tidak boleh, sehingga kita diklaim bid'ah, sehingga kita diklaim orang-orang yang merayakan tahun baru Islam sebagai orang yang menyerupai kaum-kaum tertentu, sehingga masuk dalam hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini menurut paham saya, ini menurut pandangan saya, pernyataan-pernyataan yang demikian adalah pernyataan-pernyataan yang ceroboh, pernyataan-pernyataan yang sempit dan tidak berdasar sama sekali. Kenapa? Karena memang banyak amal-amalan ibadah yang dilakukan oleh sahabat, dan itu masih belum dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada banyak amaliyah-amaliyah yang dilakukan oleh sahabat, Nabi pun meresponnya dengan baik. Nabi pun menganggapnya ini baik dan malah mendoakan. Salah satu contoh, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad,
uh, dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa diceritakan Sayyidina Abu Bakar ini ketika membaca Al-Quran, beliau membacanya dengan suara pelan. Beliau membacanya dengan suara lirih. Beda dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau membaca Al-Quran dengan suara lantang, dengan suara keras. Sedangkan Sayyidina Ammar ketika membaca Al-Quran ini dicampur. Satu surah dengan surah yang lain dicampur. Sehingga kejadian-kejadian ini, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, yang dilakukan oleh Sayyidina Ammar, ini dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya seperti ini. Wa an Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Qala, kana Abu Bakrin yukhafitu bi sawtihi idza qara'a. Wa kana Umar yajharu bi qira'atihi. Wa kana Ammar idza qara'a ya'khudhu min hadhihi as-surah wa hadhihi as-surah. Fadzukira dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li Abi Bakrin, lima tukhafit? Qala inni usmi'u man unaji. Wa qala li Umar, lima tajharu bi qira'atika? Qala ufzi'u syaitan wa uqidhul wasnan. Wa qala li Ammar, lima ta'khudhu min hadhihi as-surah wa hadhihi as-surah? Qala atasma'uni akhlitu bihi ma laysa minhu? Qala la. Thumma qala fakulluhu tayyib. Artinya adalah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bahwa Sayyidina Abu Bakar ketika membaca Al-Quran, beliau membacanya dengan suara lirih. Sedangkan Sayyidina Umar dengan membaca Al-Quran dengan suara lantang, dengan suara keras. Sedangkan Sayyidina Ammar membaca Al-Quran dicampur. Kejadian ini fadzukirah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilaporkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada tiga sahabat ini. Pertama beliau bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu an, lima tukhafit? Apa alasan kamu membaca Al-Quran Abu Bakar dengan suara lirih? Maka dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, inni usmi'u man unaji. Walaupun saya membaca Al-Quran dengan suara lirih, Allah Maha mendengar. Beliau kemudian Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar, lima tajharu bi qira'atik? Apa alasan kamu Umar membaca Al-Quran dengan suara lantang, dengan suara keras? Maka dijawab oleh Sayyidina Umar, qala ubzi'us syaitan wa uqidhul wasnan. Saya Rasul membaca Al-Quran dengan suara lantang, membaca Al-Quran dengan suara keras, ini tujuannya adalah alasannya untuk mengusir setan dan mengusir rasa ngantuk. Sedangkan Sayyidina Ammar ketika ditanya oleh Rasulullah, beliau menjawab, atasma'uni akhlitu bihi ma laysa minhu. Apakah engkau pernah mendengar saya membaca Al-Quran Rasulullah dicampur dengan selain Al-Quran? Maka dijawab oleh Rasulullah, la. Saya tidak pernah mendengar kamu membaca Al-Quran dicampur dengan selain Al-Quran. Tsumma qala, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, fakulluhu tayyib. Semuanya baik, semuanya bagus. Hadis ini kemudian menjadi dasar bolehnya membuat bid'ah hasanah. Kenapa? Karena memang ketiga sahabat ini melakukan ibadah membaca Al-Quran. Beliau melakukannya dengan ijtihadnya sendiri. Beliau melakukannya dengan cara-caranya sendiri. Masih belum ada contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun meresponnya baik. Rasulullah dalam kejadian ini tidak menanyakan apa dalil Al-Quran, dalil hadis yang atas perbuatan yang kamu lakukan itu Sayyidina Abu Bakar. Membaca Al-Quran dengan suara lirih, hadisnya apa? Dalil Al-Qur'annya mana? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kamu membaca Al-Quran dengan suara lantang, dalil Al-Qur'annya mana? Hadisnya mana? Tidak. Yang ditanyakan Rasulullah apa? Apa alasan kamu? Apa dasarnya kamu beribadah seperti itu? Dari sini dapat kita simpulkan bahwa tidak selamanya sesuatu yang belum dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak selamanya ibadah yang kita lakukan masih belum ada tuntunan ajaran dari Rasulullah SAW itu pasti buruk dan tidak baik dan tidak boleh kita lakukan. Tidak demikian. Makanya ulama-ulama kita
menghadapi fenomena-fenomena baru, ibadah-ibadah baru, kejadian-kejadian baru ini tidak langsung memvonis ini tidak boleh dilakukan karena tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, karena tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, tidak. Tapi bagaimana ulama-ulama kita dari dulu menyikapi fenomena baru, amaliyah-amaliyah baru yang kita lakukan yang ada pada zaman-zaman sekarang ini, beliau ulama-ulama kita ini melihatnya adalah apa alasan syar'inya di masyarakat. Kalau memang alasan syar'inya mereka melakukan amalan-amalan itu sesuai dengan ajaran syariat, itu masih belum menyimpang dari koridor agama yang sudah ditetapkan, maka ini dihukumi boleh. Dan ini tidak apa-apa. Ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh ulama-ulama kita menghadapi fenomena atau amaliyah-amaliyah baru yang masih belum ada tuntunan dan contoh yang diberikan Rasulullah SAW. Terakhir, sebagai closing statement dari saya, kalau memang dalam video tersebut, Ustadz tersebut mengatakan Islam sudah sempurna, kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada hadis. Kalau di dalam Al-Quran tidak ditemukan, kalau di dalam Al-Quran kalau di dalam hadis masih belum ada contoh yang diberikan Rasulullah, tidak boleh kita melakukannya. Itu ajaran yang baik, itu fatwa, itu ajakan-ajakan yang sangat-sangat bagus. Tapi yang perlu menjadi catatan adalah kalau memang kita benar-benar murni kembali kepada Al-Quran dan hadis, tidak mau dengan ijma ulama, tidak mau dengan qiyas, tidak mau dengan istihsan masalih mursalah, kita harus konsisten. Kenapa? Karena memang di dalam Al-Quran mulai dari juz 1 sampai juz 30 masih belum ditemukan ayat yang menjelaskan bagaimana cara dakwah Rasulullah menyampaikan risalah Islam, menyampaikan syariat Islam dengan memakai aplikasi YouTube seperti yang Ustadz di video tersebut lakukan. Di dalam hadis masih belum ditemukan. Di dalam sejarah masih belum ada yang menjelaskan sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, ulama-ulama salafus soleh berdakwah menyampaikan agama Islam, berdakwah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala, risalah agama. Masih belum ditemukan dalam hadis Rasulullah berdakwah menggunakan mikrofon. Rasulullah berdakwah menyampaikan risalah Islam menggunakan mikrofon, berdakwah melalui medsos dan lain sebagainya. Lah dia mengajak orang kembali kepada Al-Quran, mengajak orang kembali kepada hadis. Kalau di dalam Al-Quran tidak ditemukan, di dalam hadis tidak ada contoh, jangan dilakukan. Dan mereka, dia berdakwah, beribadah, menyampaikan ajaran-ajaran Islam menggunakan aplikasi YouTube, menggunakan mikrofon, menggunakan medsos, dan itu semuanya masih belum ditemukan dalam Al-Quran. Masih belum ada tuntunan dan contoh dari Rasulullah SAW. Berarti dia juga menyerupai orang-orang non-muslim. Berarti dia juga pelaku dan ahli bid'ah. Kenapa? Karena ustadz tersebut berpidato menyampaikan risalah Islam menggunakan mikrofon, menggunakan medsos yang itu tidak ditemukan dalam hadis Rasulullah SAW. Demikian saya ucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Mudah-mudahan dengan bertambahnya umur, bertambah pula keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah pula ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadanallahu iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.